Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, uti-uti semuanya yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa jumpa lagi di majelis kita. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan mudah diamalkan. Mudah-mudahan dengannya kita selamat di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saya mau nanya dulu karena saya di sini mau ngisi tentang waris. Saya mau nanya dulu ke ibu-ibu, ada nggak di sini yang pernah ikut kajian waris dengan saya di majelis lain? Satu, ada lagi? Dua, mana? Tiga. Yang lainnya belum? Baik, saya mau nanya yang tiga ini. Yang tiga dulu. Bunda siapa? Heni. Bunda Heni, terus belakang tadi siapa? Bunda siapa? Jenengan? Bunda Herlina, Bunda Heni, Haha, satu lagi Hasanai. Pertanyaannya, ada nggak pertanyaan untuk saya dari penjelasan itu? Ya. Oh. Makanya teko meneh ya. Menohok juga ya. Belum dong nih, bisa jadi pas pengajian nggak khusyuk atau saya menjelaskannya tidak baik, sehingga tidak dong. Baik, sebelum nanti saya bahas tentang waris, saya sampaikan dulu akarnya persoalan tentang hukum waris. Waris kalau dalam istilah Islam, fikih Islamnya, ilmunya disebut ilmu faraid. Ilmu faraid dari kata fariidhah. Dari kata fariidhah artinya sesuatu yang telah ditetapkan dan diwajibkan. Sesuatu yang telah ditetapkan dan diwajibkan, ditetapkan oleh Allah dan wajib untuk ditaati, tidak boleh tidak. Ilmu faraid. Ada sholat namanya sholat fardu. Apa artinya? Ya, sama dari kata fariidhah. Sholat fardu artinya wajib. Saya nanya sama ibu, kalau ibu sholat 5 waktu, misalnya iseng-iseng gitu ya, aku menora bosen, tak prai dhisik lah sholat zuhur, sesuk meneh wae. Jadi zuhurnya itu selang-seling. Sekarang sholat, besok enggak, besoknya biar enggak jenuh gitu, sholat terus gitu. Pertanyaan saya, ibu berani enggak begitu? Kenapa enggak berani? Nah, maka jangan coba-coba ibu berani ngotak-ngatik syariat tentang waris, ngatur pakai aturan sendiri. Sebagaimana ibu memperlakukan sholat gak berani ibu otak-atik, jumlahnya ya gak berani nambah, ngurangi juga gak berani, bahkan waktunya gak boleh dipindah-pindah kecuali ketentuan qasar qadha. Maka ibu nggak bisa rubah. Sama dengan hukum waris, jangan diotak-atik, itu sudah ketetapan Allah. Paham? Ini harus saya tegaskan dulu bahwa hukum faraid itu hukumnya wajib. Ibu-ibu yang belum sarapan silahkan sambil sarapan. Karena saya lihat di sini ada yang belum sarapan, kelihatan agak loyo, dan saya juga lihat ada yang tewal. Ketok dokoh banget itu, subhanallah. Mungkin snacknya enak, cocok gitu ya.
Masa pertumbuhan, ini masa pengembangan. Ilmu faraid hukumnya wajib ditunaikan. Bahkan dari sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ta'allimul faraid, pelajarilah ilmu faraid, pelajari sungguh-sungguh, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu min dinikum, karena ilmu faraid bagian dari agamamu. Ingat, bagian dari agama, bukan bagian dari adat, bukan bagian dari negara. Maka harus diputuskan syariat pembagian waris harus pakai bagian dari apa? Agama. Udkhulu fisilmi kafah, masuk kamu dengan Islam dengan cara kafah, totalitas. Termasuk bagi waris, harus bagi waris sesuai dengan syariat Islam. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau ada Al-Quran itu awalnya di ayat awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau, segeralah pasang telinga kalian, karena padanya ada perintah atau larangan. Ibu cek saja Al-Quran, kalau ada amanu pasti diiringi tentang perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, dan yang lain-lain. Itu semuanya ada perintah, mesti ada larangan. Nah, itu tentang ini waris. Maka hukum waris ini bagian dari agama, kata Nabi. Yang kedua, wa innahu nisful ilm, setengahnya ilmu. Ilmu waris itu kok setengahnya ilmu? Ya, kata Nabi, pelajarilah ilmu waris, karena itu adalah setengahnya ilmu. Loh, kok iso disebut setengah ilmu ki kepiye? Ibu sholat 5 waktu, jumlah rakaatnya ibu dapatkan di hadis apa di Quran? Jumlah rakaat sholat. Pertanyaan saya, ada nggak di Al-Quran Allah menjelaskan jumlah rakaat sholat? Ada? Nggak ada. Waktu-waktunya ada nggak? Nggak ada. Di Al-Quran nggak dijelaskan. Ibu jelaskan, ada perintah tentang zakat nggak di Quran? Ada. Nisab-nisabnya itu dijelaskan nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada kan nisab-nisabnya kan? Emas berapa gram, pertanian, nggak ada kan? Kalau waris beda. Waris ada nggak perintahnya? Hitungan jumlahnya ada nggak? Ada, 1/4, 1/6, 1/8, ada, komplek. Dan Rasul langsung tinggal praktek, nggak pakai penjelasan lagi, nggak pakai ngutak-ngutik. Beda dengan sholat, itu sama-sama wajib, ning jumlah rakaatnya Rasul masih harus menjelaskan. Zakat Rasul masih harus jelaskan nisabnya, haulnya, segala macam, ada penjelasannya. Tapi waris, demi Allah, Rasul pun tidak ngubah-ngubah, nggak ngoah-ngoah, nggak ngatur-ngatur, tidak. Itulah yang disebut dengan nisful ilm, setengahnya ilmu. Kenapa? Bahkan Nabi pun tidak campur tangan. Penting. Nah, yang ketiga, wa innahu awwalul ilm yunza'u min ummati, karena ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama-tama dicabut dari umatku. Jadi umat akhir zaman nanti, ilmu yang pertama dicabut adalah ilmu waris atau ilmu faraid. Ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi adalah ilmu waris atau ilmu faraid. Pertanyaannya, bagaimana cara mengangkat ilmu faraid itu atau ilmu waris? Makasih ya Mbak, semoga jadi istri solihah. Amin. Bagi suaminya, ingat-ingat, ilmu faraid, ilmu yang pertama dicabut dari muka bumi, enggak ilmu-ilmu yang lain, ilmu faraid. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mencabut ilmu ini? Caranya, diwafatkanlah ulama-ulama ahli waris, pakar-pakar ahli waris diwafatkan terlebih dahulu. Itu cara cabut ilmu dari muka bumi.
Tak semua ustadz, nggak semua ulama menguasai ilmu waris. Yang paham waris, ilmu waris dimatikan lebih dulu. Nah, ini jadi ngomong-ngomong ini saya jadi deg-degan juga ngajarinnya. Apa saya ajarkan apa enggak? Kalau ilmu saya sembunyikan, dosa. Saya ajarkan, dicabut lebih dulu lah saya. Padahal saya jelas-jelas lebih muda dari ibu-ibu. Yang penting masuk. Nah, kalau ilmu saya diajarkan, umur saya pendek, tapi kan sudah tersebar kemana-mana, panjang jadinya. Orangnya sudah mati, amalannya masih hidup, masih panjang. Itu yang disebut dengan panjang umur. Bukan umurnya panjang, mati les sudah tenggelam, nama hilang. Nah, orangnya mati nggak bisa beribadah, tapi pahala masih terus ngalir. Nah, itu namanya umur panjang. Nah, maka ini hadis riwayat dari Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Majah. Ibnu Majah, Al-Hakim, Baihaqi dari Abu Hurairah. Ini hadis tentang pentingnya belajar ilmu waris. Nggak boleh pakai aturan sendiri. Apa sebabnya Pak Ustadz nggak boleh pakai aturan sendiri? Karena kita lahir miskin, nggak punya apa-apa. Ibu lahir apa langsung sugih? Sing sugih kan wong tuane tah. Kita lahir miskin, telanjang, nggak bawa apa-apa. Oi. Datang tetangga dengar suara bayi nangis, bawa amplop. Oi. Teko meneh amplop, betul? Oi. Teko meneh bed cover. Oi. Popok. Seminggu kok orang masih teko meneh tabok ya naik. Oi. Teko meneh. Kita ini miskin, nggak punya apa-apa, lalu Allah titipi harta. Makanya kita nyebut harta kita itu titipan Allah. Ingat loh, sama lidah kita, mulut kita sendiri. Kalau kita meyakini harta titipan Allah, berarti kalau kita sudah wafat, harta dikembalikan kepada siapa? Pemiliknya, Allah. Karena titipan Allah. Kalau sudah dikembalikan ke Allah, maka terserah Allah cara baginya. Nggak boleh ngatur-ngatur sendiri. Terserah Allah baginya. Ada takdum ning sopo, terserah Allah. Karena ini harta milik Allah, bukan milik kita. Harus diingat-ingat. Ini milik Allah. Alasan ketiga kenapa mesti belajar waris ini, karena tak ada yang bisa berbuat lebih adil kecuali Allah. Kita pakai cara sendiri, ribut. Kenapa kok anak-anak ahli waris sing sok cekcok ribut masalah rebutan warisan? Pasti karena tidak menegakkan hukum Allah. Coba kalau pakai syariat Allah, rampung, beres, nggak ono anak-anak ribut, cekcok, perang gara-gara waris. Nggak ada. Alasan berikutnya kenapa mesti kita belajar waris ini? Masya Allah, kita perlu namanya belajar waris karena supaya jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta di antara sesama kamu dengan cara yang batil. Enggak boleh. Ada bapak-bapak punya istri 2. Ini saya bukan cerita pribadi ya, ini nyeritain orang lain. Ada bapak-bapak istrinya 2, yang satu resmi, yang satu siri. Ya, bapak ini meninggal, sirinya datang minta jatah waris. Lalu kata istri pertama, kalau kamu memang istrinya, mana buktinya? Dia bilang, mana buku nikahnya? Diminta. Gak ada, wong dulu nikah siri. Berarti nggak punya hak. Tapi kan saya istrinya, kata yang satunya. Saya istrinya. Istri bagaimana? Gara-gara kamu itulah rumah tangga kami jadi sering cekcok. Gara-gara kamu itulah saya sering ribut terus sama suami saya. Anak-anak jadi benci sama ayahnya. Gara-gara kamu itulah pelakor, kata si istri. Tapi saya tetap istrinya, kan suamimu sendiri yang mau sama saya, kata si pelakor tadi. Kan suami ibu yang mau sama saya. Salah siapa dia mau sama saya? Ibu aja yang nggak mau dandan, ibu aja nggak mau cantik, tergoda sama perempuan lain. Perang mereka. Yang ini tetap ngeyel, pingin minta harta waris, yang ini mempertahankan.
Akhirnya si istri siri ini, baik, kita ketemu di persidangan. Bawalah terjadi persidangan. Dia istri siri bawa pengacara. Istri resminya punya anak 4, masing-masing anak bawa pengacara. Terjadilah bukan perang Khaybar ini, perang Akbar ini. Di persidangan antara istri resmi dan istri siri. Berhubung dan dihubung-hubungkan, negara kita bukan negara Islam, maka diputuskan yang menang yang resmi. Karena istri siri nggak punya hak, tidak diakui secara negara, tidak diakui hukum negara. Tadi saya udah bilang, waris ini min dinikum. Apa artinya? Bagian dari agama. Bukan urusan negara, ini urusan agama. Nah, dari persidangan itu kalahlah istri sirinya. Nah, dibagilah harta waris ke anak-anaknya yang 4 ini. Terus disisai sedikit, wes lah. Kayak istri siri kayak iwai main mingkem, main gak dremimil, main gak lambi turah, kayak iwai piro-piro. Kasih. Lihat. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Dan yang terjadi apa? Subhanallah. Istri resmi, 4 anaknya semuanya kena penyakit mengerikan. Si ibunya akhirnya meninggal karena sakit. Anaknya yang 4 sama. Ini ibunya cerita sendiri ke saya pas saya pengajian. Ibunya cerita, Ustaz, suami saya kena gula. Maaf. Suami saya kena gula. Terus sekarang harus diamputasi, dipotong 2 kakinya, potong tangannya, nggak bisa kemana-mana, cuman di tempat tidur. Tiap hari teriak-teriak protes dengan takdirnya. Usahanya macet, hotelnya sepi, segala macam, bangkrut, habis cuma untuk ngobati. Dan penderitaan ini, bapak saya tanya, berapa lama bapak menderita seperti itu? Sudah 10 tahun Pak Ustaz. Bayangkan istri ngopeni suami seperti itu 10 tahun. Terus ibu ceritanya, istrinya tanya ke saya, dia curhat tuh tanya, boleh nggak saya Pak Ustaz dalam sholat saya berdoa supaya suami saya segera dimatikan saja Pak Ustaz. Saya nggak sabar, daripada saya dosa, saya minta supaya segera mati. Untuk kebaikan dia juga sih Pak Ustaz. Lalu saya tanya-tanya, usut punya usut, ketahuanlah cerita ini dari dia. Saya bilang, berarti ibu memakan harta dari ibu tiri, ibu resmi istri siri itu. Ini kan anaknya ini. Dan itulah bahayanya kalau harta waris tidak dibagi sesuai dengan syariat, berarti dia bisa memakan harta orang lain. Ngerinya lagi yang berikutnya, kenapa mesti kita pelajari? Karena ini bagian dari syariat. Di surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 46, 44, 45, 46. Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang membuat keputusan, berkeputusan tidak dengan hukum Allah, maka faulaika humul kafirun. Dia termasuk matinya sebagai kafir, matinya sebagai orang zalim, atau matinya sebagai orang fasik, berhukum tidak dengan hukum Allah. Waspadalah, waspadalah, mesti hati-hati kita. Gimana? Masih berani meneruskan ceramah tentang ini? Nggak takut? Ya, alhamdulillah. Ada ibu-ibu dengar ceramah waris ini deg-degan, kabeh, ya Allah, ojo-ojo aku makan harta, ya Allah. Terus kepiye, ya Allah. Justru bagus ceramah macam begini supaya kita tersadar, jangan sampai nanti keliru bagi harta waris ke anak-anak. Yang kedua, kalau masih ada harta kita yang kita ngambil dari orang lain masuk ke kita, supaya kita selamat, mumpung masih hidup, berikan, kembalikan kepada pemiliknya atau mintakan keikhlasannya. Itu aja tujuannya. Baik. Ini saya berharap di Arafah ini, karena ketemu saya 2 bulan sekali,
Itu pun kalau nggak ada acara jalan-jalan. Kalau ada acara jalan-jalan pas jatah saya bisa diundur jadi 3 bulan sekali. Nah, karena lama maka saya langsung ke praktek. Saya nggak pakai pengantar. Ibu-ibu, kalau di tempat lain saya ngajar waris itu 6 kali pertemuan sampai 7 kali pertemuan kurang lebih. Di sini kemungkinan 1 kali pertemuan. Jadi ibu-ibu harus siap-siap karena kemungkinan kecepatannya 120 km per jam. Baik ya, ini tentang warisan. Ibu harus paham dulu istilah yang pertama, ada namanya ashabul furud. Ashabul furud. Yang kedua, ada namanya zawil arham. Yang ketiga namanya asabah. Ashabul furud, kemudian zawil arham, asabah. Ini 3 istilah yang mesti kita tahu. Pertanyaannya, apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah ahli waris yang jatahnya telah ditetapkan Allah. Ahli waris yang jatahnya telah ditetapkan Allah. Ada yang 1/4, ada yang setengah, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada yang 2/3. Nah, ini ashabul furud ini jatahnya antara seputaran 1/4, setengah, 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Nggak ada ahli waris kok untuk 3/4 itu nggak ada. Ini angka-angka dari Allah. Dalilnya, ibu bisa lihat An-Nisa berarti surat keempat ayat 11 sampai ayat 14. Surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14. Ada tambahan juga. 114 sama ayat 176. Terus ada Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 75. Ini diantara dalil-dalil tentang pembagian harta waris. Ashabul furud itu ahli waris yang jumlahnya telah ditetapkan. Ada yang kedua namanya zawil arham. Apa zawil arham? Zawil arham itu keluarga si mayit tapi bukan ahli waris. Keluarganya si mayit tapi bukan ahli waris. Itu namanya zawil arham. Keluarga mayit tapi bukan ahli waris. For example, contohnya siapa? Mertua. Keluarga bukan? Keluarga. Mertua kok bukan keluarga, piye toh? Ya, kan saya ngomong ini keluarga tapi bukan ahli. Ini zawil arham namanya. Contoh lagi apa? Menantu. Betul? Siapa lagi? Bibi. All of the bibi. Kabeh bibi. Bibi dan bule bukan ahli waris. Forever and never. Usopo wih. Pokoknya selama-lamanya. Bibi, bule bukan ahli waris. Paman Pak Ustadz? Ya. Paman itu ahli waris, Pak D ahli waris, maksudnya ke atas furud. Kalau ini di contohnya ada mertua, menantu, bibi, keluarga. Siapa lagi keluarga? Anak tiri. Ini contoh
keluarga tapi bukan ahli waris. Contohnya siapa lagi Pak Ustadz? Zawil arham, cucu perempuan dan laki, pokoknya cucu lah, cucu dari anak perempuan. Nah itu contoh, cucu dari anak perempuan. Saya punya anak wedok saya itu punya anak, berarti kan cucunya saya. Nah, selama-lamanya dia bukan ahli waris. Oh, bunder. Tapi cucu dari anak laki-laki, nah itu baru ahli waris. Satu lagi lupa dijelaskan, asobah nih. Apa asobah? Ahli waris yang dapat jatah sisa. Ahli waris yang dapat jatah sisa atau turahan. Ahli waris yang dapat jatah sisa atau turahan. Turahan sekongen di Pak Ustadz. Turahan setelah ashabul furud diparingi, diberi sesuai angka-angka, nah sisanya larilah ke asobah. Maka nih bagi waris yang pertama kali yang dikasih harus ashabul furud, yang pertama dikasih. Karena apa? Sudah ada angka-angkanya, jelas. Nah setelah ini dapat, baru sisanya untuk mereka ini si kelompok asobah. Gampang nih, ashabul furud ini kabeh wong wedok we ashabul furud. Semua yang perempuan itu ashabul furud, pasti ada hitungannya. Semuanya, semua ya ahli waris yang perempuan ini ahli waris perempuan plus ditambah yang ashabul furud plus ditambah suami dan saudara laki-laki. Saudara mesti laki-laki ya, kalau saudari perempuan. Saudara yang seibu. Cuman ini ashabul furud. Semua yang perempuan. Sapa Pak Ustadz? Ibu. Sapa meneh? Anak wedok. Sapa meneh? Saudara perempuan. Siapa lagi? Cucu perempuan. Pokoknya sing wedok-wedok itu sudah ditetapkan jumlahnya. Plus ditambah suami. Suami termasuk ashabul furud. Lanang iki nyetil siji. Ditambah saudara, berarti laki-laki, saudara laki-laki yang seibu. Tunggal mbok, beda bapak. Iki mboknya kreatif. Jadi bapak ya oke. Kuwi kaya contohnya siapa? Susana. Susana itu kan suaminya banyak. Yang ketika dia jadi ratu buaya putih itu kan ganti-ganti suami. Nah itu maksudnya. Itu satu ibu beda suami, nikah mati, nikah meneh mati, nikah lagi mati suaminya. Akhirnya ada anak pemuda soleh yang berusaha untuk, itulah. Ibu pernah nonton filmnya Susana? Nah ya itulah kira-kira. Nah itu saudara si ibu. Saya kan orang zaman dulu Bu. Jadi pernah nonton Berry Prima zamannya Advent Bangun. Ini ya Bu, ini semua yang perempuan ditambah suami plus saudara yang seibu, inilah ashabul furud, ono angka-angka nih. Itu urusan angka-angka nanti ya kita hitung. Kalau zawil arham tadi keluarga ning bukan ahli waris. Asobah semua laki-laki itu asobah, wis rampung. Semua yang laki-laki. Semua laki-laki emang sama aja. Betul, cocok kalau untuk ini cocok. Semua laki-laki dasar sama aja. Ya memang sama. Laki-laki itu asobah. Bapak itu asobah. Anak laki-laki asobah. Saudara laki-laki asobah. Paman asobah. Kakek asobah. Saudara laki-laki seayah asobah. Kecuali yang suami dan saudara laki-laki yang seibu. Cuman dua itu. Lainnya asobah. Apa asobah? Nerima harta sisa. Saya kasih contoh aja. Contoh dulu. Contoh. Iseng-iseng ya. Ini ibu meninggal hanya punya dua anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau punya anak perempuan, perempuannya dua aja. Perhatikan, ini cara tahu asobah sama furud. Ingat,
Kalau orang mati, yang dikasih pertama adalah ini dulu yang ada angka-angka, betul? Perempuan itu ada angkanya. Siapa? Nih, perempuan ada angkanya. Berapa jatah dia perempuan ini? Saya penghapusin nih. Kalau ini rada kurang gini aja. Ini suami aja, jangan suami. Ayah. Dia punya ayah. Ayah. Ibu mati, bapak masih ada. Suami nggak ada, cerai, gitu ya. Suaminya nggak ada, cerai. Punya ayah, punya anak perempuan 2. Kita hitung, kita kasih dulu yang ashabul furud, yang ada hitungannya. Siapa? Anak perempuan. Jika orang punya anak perempuan, kalau perempuannya si jitil, dapatnya setengah harta. Setengah dari harta seluruh ibunya. Tapi kalau anaknya perempuannya 2, 3, 4, selusin dan seterusnya, maka anak perempuan ini jatahnya 2/3. Si anak perempuan ini dapatnya 2/3 dibagi roto, bagi 2. 2/3 dibagi 2. Sisa berapa hartanya ibu? Nah, sepertiganya lari ke siapa? Nah, ini itu namanya harta sisa. Jatuhnya ke laki-laki. Asobah. Itu maksudnya. Jadi yang perempuan dulu yang dihitung, selesai dapat, nah sisa, keluar sisa sepertiga, barulah lari ke. Hah? Kalau ayah nggak ada, tinggal punya anak perempuan doang 2, dia dapat berapa? 2/3. Sepertiganya kemana? Namanya rot itu apa? Balik lagi ke si perempuan ini, karena sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Kecuali di sini ada ikhtilaf ulama. Kecuali dia masih punya yang namanya zawil arham. Kalau ada zawil arham, pilihannya boleh ngasih ke ini, bagi-bagi ke mertua, bagi-bagi ke ponaan-ponaan wedok, karena itu bukan ahli waris. Ngasih ke menantu segala macam boleh. Pendapat yang lain mengatakan sepertiganya masih hak utamanya dia, balik lagi, jangan keluar dari ahli waris. Artinya kalau ada sisa, boleh kasih ke sini lagi, balik ke sini, boleh kasihkan ke sana. Berarti tidak ada keharusan Tidak ada keharusan. Karena ikhtilaf ulama pendapat di situ. Kecuali si mayit ini nggak punya siapa-siapa, benar-benar sebatang kara dia, tinggal di Jogja guys, perantauan, mergo saudaranya kena tsunami, meninggal semua, habis nggak punya kerabat, cuman punya 2 anak perempuan. Tok ini tok til, suaminya ya wis meninggal, entek kabeh lah. Ya makanya sepertiganya jelas baliknya ke 2 anak perempuan itu. Ini contoh, jangan mendalam dulu enggak Ibu Muhammad. Ibu pelajari dulu yang itu dulu. Jadi harta waris itu kenali dulu 3. Jadi ada yang ashabul furud, ada yang hitungannya sudah ditetapkan Allah, ada yang bukan ahli waris, ada yang ahli waris tapi dapat harta sisa. Itu penjelasan nanti. Baik, saya sampaikan dulu. Kapan Bu harta waris dibagikan? Kemarin ada yang bilang gini, bapak-bapak, Ustadz, bapak saya meninggal, adik saya itu tak ajak rembukan bagi waris. Kata adik saya, ojo saiki mas, engko wae ngenteni nyewu, setelah nyewu baru dibagi. Belum nyampe nyewu, adik emodian, wafat, mati. Kok bisa-bisanya dia mengira hidup dia akan sampai nyewu? Gak boleh. Harta waris itu tidak boleh dibagi kecuali setelah 4 perkara ditunaikan. Kalau 4 perkara ini setelah selesai ditunaikan, baru segera dibagi. Gak harus ngenteni nyatus, mendak pisan, mendak pindu nyewu, tidak harus. Pokoknya asal wis 4 ini ditunaikan, segera dibagi. Apa kuwi papat? 1, ambil hartanya untuk ngurusi biaya perawatan jenazah. Ambil harta si jenazah tadi untuk ngurusi prosesi pemakaman, beli kafan, bayar tukang gali kubur, segala macam. Ustadz, pripun Mbak? Kami ini kepingin jadi anak yang berbakti Pak Ustadz. Terus sebagai bentuk kenang-kenangan terakhir, biaya kafan dari kakak saya, biaya tukang gali kubur dari saya, biaya ini dari sini. Tidak ngambil dari harta bapak. Boleh nggak Pak Ustadz? Sangat-sangat boleh. Boleh banget. Di atasnya boleh banget, boleh bingit. Nah itu kira-kira.
Itu ya. Satu, yaitu artinya Islam mengajarkan nek mati ki ojo ngerepoti sopo-sopo, nek duwe hartanya dia ambil hartanya, jangan sampai anak-anak pun direpoti. Yang kedua, ambil hartanya untuk bayar utang dulu, nek duwe utang kayak dilunasi. Kenging nopo Pak Ustadz kok kudu kendang dilunasi Pak Ustadz? Sebab orang mati kalau punya utang mu'allaq fis sama, maka amal solehnya itu bergantung atau tergantung neng awang-awang di langit, tak sampai kepada Allah. Maka mati tak boleh membawa utang. Rasul mati punya utang, punya berapa? 30 sok gandum atau kurma, 30 sok. Itu pun utangnya kepada orang Yahudi. Loh, kok utangnya karo Yahudi Pak Ustadz? Kok nggak utang karo Utsman bin Affan, menantunya kaya raya? Kenapa nggak ngutang sama besannya Umar, Abu Bakar, kaya raya? Kenapa ngutang nggak sama yang lain, yang dekat-dekat? Kok malah kalau orang Yahudi jauh lagi tempatnya, pemukimannya pun terpisah dari umat Islam. Begitulah cara Nabi menjaga wibawa izah beliau, bahkan di depan menantu, mertua, besan ya, bukan mertua, besannya, bahkan di keluarga-keluarga, bahkan di hadapan umat Islam, dia menjaga kehormatan, dia berhutangnya sama orang Yahudi. Neng, Rasul itu ketika hutang memberi jaminan baju perang, baju besi. Harganya senilai dengan 30 sak gandum. Artinya ketika Rasul wafat, terbayarlah hutangnya dengan jaminan tadi, nggak ngerepoti. Maka ibu-ibu yang harap ngutang, pastikan punya aset jaminan yang bisa untuk nebus orang ngerepoti anak-anak ahli waris. Itu hikmah pelajarannya. Maka utang harus dibayar dulu yang kedua tadi. Nah, utang ini ada kepada utang pada makhluk, ada utang kepada Allah. Utang kepada makhluk ya utang duit, utang harta, balik kembalikan. Utang kepada Allah Pak Ustadz, utang kepada Allah itu utang ibadah. Misalnya 15 hari sebelum wafat sakit, padahal itu terjadi di bulan Ramadan. Berarti 15 hari Ramadan dia tidak berpuasa sampai meninggal. Nah, itu berarti dia punya utang puasa yang harus dibayar. Ambil hartanya kali 15 hari untuk bayar fidyah. 1 mud kali 15. 1 mud kali 15 berapa, Bu? Mud sampai 15, itu jawabannya. Paham? 1 mud kali 15 sama dengan mud sampai 15. Iya kan? 1 mud itu 0,67 kilo atau 6,7 on makanan pokok beras. Ada genepi sekilo boleh, mau genepi 8 on atau 800 gram boleh. Taib. Bayar utang kepada Allah, utang ibadah. Apalagi Pak Ustadz, utang nazar. Dulu punya utang nazar nggak? Kayak dibayar. Oh ada Pak Ustadz, bapak saya dulu punya nazar. Apa? Kalau saya sembuh, kan anaknya ini, kalau saya sembuh, bapak tuh mau sedekah ke anak yatim, tapi belum sempat Pak Ustadz. Gitu. Oh yaudah, ambil hartanya, bayarkan nazarnya bapak. Ada lagi? Ada Pak Ustadz. Apa? Itu tanah yang depan Polda itu kalau laku Pak Ustadz, itu bapak dulu nazar mau nikah lagi Pak Ustadz. Nah, sudah mati, nggak perlu. Saya pengen mewakili Pak Ustadz, nggak bisa, tidak bisa diwakili. Nazar itu hanya untuk berlaku singayit, anak nggak bisa gantikan. Karena bapak pengen nikah terus anaknya sini nikah meneh. Oh, koclok jenenge. Yang ketiga, untuk bayar zakat, ambil hartanya untuk bayar zakat. Untuk bayar zakat. Zakat mah sudah tak bahas ya Bu. Zakat itu pada harta simpanan kekayaan. Ingat-ingat, simpanan. Maka kendaraan ibu meskipun Alphard, meskipun Lamborghini, meskipun belum pernah saya lihat di depan sini gitu ya. Ibu punya Alphard, Lamborghini, Rolls Royce, apalah segala macam itu, mahal-mahal, tapi dipakai sehari-hari buat apa? Nge-Grab gitu ya. Bagus kendaraannya nih buat nge-Grab, buat gokar segala macam.
pakai sehari-hari untuk kesibukan kita pergi kemana-mana itu, maka tidak keluar zakat. Kecuali dia untuk direntalkan yang dia cuma dapat duit di situ. Kalau nge-Grab kan paling cukup untuk kebutuhan sehari-hari, paling habis. Nggak mungkin lah itu nyampe, itu nggak mungkin. Artinya kalau misalnya hartanya mobil itu kalau dipakai sehari-hari, motor nggak dihitung zakat. Hanya kendaraan yang disewakan, direntalkan segala macam, itu rentalannya, uangnya itu yang dikeluarkan zakat, pendapatannya dikeluarkan zakatnya. Emas Pak Ustadz, yang ibu pakai itu gelang-gelang, kalung-kalung yang tersembunyi di dalam jilbab itu tidak dikeluarkan zakat, karena itu perhiasan yang dipakai. Yang dizakati itu adalah perhiasan yang disimpan. Ingat-ingat, perhiasan yang disimpan itu yang dikeluarkan zakatnya. Ngerti aku mesti, pikirannya ngerti aku. Setelah ini ada nganggo kabeh tinggo men ora metu zakat, gaya temen. Bu, perhatikan emas yang dikeluarkan zakat pun kan ada nisab. Pak Ustadz, ya, ibu saya itu perhiasannya banyak di rumah Pak Ustadz, di kotak peti itu gelang-gelang banyak banget Pak Ustadz. Keluar zakat gak? Berapa berat emasnya? 1 gram Pak Ustadz. Ya nggak keluar. Kok banyak, kok 1 gram gimana? Campur kuningan Pak Ustadz, supaya kelihatan kaya gitu Pak Ustadz. Jadi bos saya dulu emang begitu, dicampur sama kuningan. Oh, pancen biar ketok sugih ternyata ya. Kuningan. Nggak keluar zakat. Zakat tuh kalau emas itu kan nisabnya 85 gram. Ingat-ingat tuh, 85 gram. Tahun kelahirannya Ustadz Adi Hidayat tuh 85 gram. Ingat-ingat tahun kelahirannya Ustadz Adi Hidayat. Seingat saya dia 85, seingat saya 85 gram. Saya 82, masih tua saya. 85 gram. Keluarkan zakat sudah. Jadi rumah tuh gak keluar zakat. Ibu bagi waris. Terus datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau bayar zakat. Apa? Barusan dapat harta waris. Aneh. Harusnya sebelum dibagi keluarkan zakat. Kecuali lupa zakat terus dibagikan. Ya udahlah Pak Ustadz, saya karena kemarin lupa nggak dizakati sama keluarga besar, saya tak zakati jatah saya aja Pak Ustadz. Ini kan harta kepemilikanmu toh? Iya Pak Ustadz. Berapa lama kau miliki harta ini? Ya baru kemarin Pak Ustadz. Ya belum keluar zakat, nunggu 1 tahun. Baik Pak Ustadz, saya tunggu 1 tahun. Ketemu orangnya, Pak ini sudah 2 tahun loh kita nggak ketemu, udah keluar zakat? Nggak jadi Pak Ustadz. Ngopo? Takdol. Oke hutang. Ya sudah nggak jadilah. Makanya rasa gaya, semangat bayar zakat, tunggu setahun. Ternyata umurnya nggak panjang, dijual, banyak utang. Nah itulah dia, Islam itu luar biasa. Saudaranya datang ke saya, Ustadz, saya ini saudaranya Pak D itu yang kemarin mau bayar zakat nggak jadi mesti dol. Nah punya saya ini mau tak zakati Pak Ustadz. Itu tanahnya sekarang statusnya gimana? Ya saya tempati Pak Ustadz, tidak keluar zakat. Alhamdulillah. Lucu ini. Orang nggak sudah zakat kok malah alhamdulillah. Ini orang aneh ini. Justru zakat itu tanda kemuliaan kita gitu. Bagus bisa mengamalkan ini. Wis lah. Tadi yang ketiga ya. Nah, baru yang keempat, tunaikan wasiat. Tunaikan wasiat. Wasiat. 4, ngurusi jenazah, bayar utang, bayar zakat. Baru yang keempat, tunaikan wasiat. Wasiatnya ada ketentuannya, nggak sembarang. Ini umpama, ibu-ibu jadi saksi ya, kalau saya meninggal dunia, nanti mobil saya itu mau saya berikan ke Eyang T. Itu sebagai iktikad saya ingin wasiat ngasih ke Eyang T mobil. Karena Eyang T itu orangnya menyenangkan. Iya.
Wasiat ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa Pak Ustadz? Satu, si pewasiat, saya nih pewasiat, harus meninggal dulu baru dapat kuping. Eyang ti mumet, Ustadz kok sehat ramati-mati. Ustadz sehat ramati-mati. Kapan aku untuk mobil? Gara-gara eyang ti nunggu saya mati malah mati bisa. Gak jadi. Salah siapa mati dulu? Nah, itu yang kedua. Jadi harus saya yang mati dulu baru harta diserahkan. Yang kedua, tidak boleh si penerima wasiat mati dulu, nggak boleh. Kalau dia mati dulu, nggak bisa ahli warisnya naik gantikan, nggak ada. Nggak bisa kalau eyang ti meninggal terus suaminya, Ustadz dulu kan mau ngasih sempat wasiat toh ke istri saya. Ini saya mewakili istri mau untuk meneruskan ini, tanda tangan ganti penerima wasiat, nggak bisa. Anak juga nggak bisa. Syarat yang ketiga wasiat itu apa? Hartanya tidak hancur sebelum saya wafat. Tidak hancur sebelum saya wafat. Artinya saya wafat masih utuh hartanya. Kalau saya masih hidup, hartanya hancur, wasiatnya nggak jadi, batal. Ternyata mobilnya dicolong wong, hilang. Nauzubillah lagi. Maka nggak ada saya ngutang karo yang tiduh yang ngapunten nggih mobilnya kecolongan. Pak Ustadz siasat, enggak, iki tenanan kok siasat piye to? Ini bener-bener hilang. Ya wis, pokoknya piye carane Pak Ustadz men tetep ana mobil meneh ya. Engko nek mati men tetep aku entuk wasiate. Tidak ada. Ini tidak ada namanya utang wasiat, itu tidak ada. Saya terus harus beli lagi karena pernah wasiat, tidak ada. Kalau hartanya sudah hancur, hilang, ya sudah selesai. Wasiatnya hilang, batal. Syarat berikutnya tentang wasiat ini, batal wasiat jika dibunuh oleh si penerima wasiat. Ayo ngenteni Ustadz Awan ramati mati, ternyata minuman cheers ini dikasih cyanida. Saya minum, ternyata yang ngasih eyang tin. Nah itu karena dia bunuh saya, nggak akan pernah dapat itu harta waris. Tapi bunuhnya nggak ketahuan Pak Ustadz. Loh kok ngaku? Berarti tetap ketahuan ya. Kalau diselidiki polisi ternyata ketahuan pembunuhnya eyang ti, maka boleh diusut tuntas, mobil diambil lagi oleh keluarga saya ahli waris. Gitu. Jangan sejahat itu ya yang. Ojo jahat-jahat temen kau sinetron we. Nah itu syaratnya. Jadi harus saya mati dulu, kemudian penerima wasiat tidak mati, kemudian tidak dibunuh, dia bukan bunuh, hartanya masih utuh. Nah itu syarat-syarat wasiat. Dan ada satu lagi syarat wasiat, tak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta. Ternyata mobil itu setengah harta saya, berarti rasito. Jika ditotal, ternyata mobil itu seharga setengah dari seluruh harta saya, maka nggak boleh, dibatalkan. Maksimal 1/3. Yang ngambek, pokoknya saya tetap minta 1/3-nya. Kalau itu setengah ya biar caranya dikurangi, tetap minta 1/3-nya. Ya wes, kirim ke ban mobil saja. Kan nggak nyampe setengah, nggak nyampe 1/3. Bannya kirim 4 bannya. Yang bingung bannya nggih ngopo. Nah itu contohnya. Jadi maksimal 1/3 wasiat. Dan yang syarat berikutnya wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Wasiat diberikan kepada selain ahli waris. Siapa contohnya selain ahli waris? Itu zawil arham, anak tiri. Anak tiri bukan ahli waris. Nah, boleh dia diwasiati. Siapa lagi Pak Ustadz? Nah ini dia 6 anak yang bukan ahli waris. Enam anak ya, bukan ahli waris.
6 anak yang bukan ahli waris. Siapa sajakah 6 anak itu? 1, anak tiri. Bukan ahli waris. 2, anak angkat. 3, anak murtad. Ya, anak yang murtad atau kafir. Ini bukan ahli waris. Yang keempat, anak zina. Anak zina. Yang kelima, anak yang meninggal lebih dulu. Yang keenam, anak pembunuh. Maksudnya anak yang membunuh bapaknya atau ibunya atau si pewarisnya. Tak jelaskan dulu. Al-muwaris. Ini biar ibu gampang jelaskannya. Al-muwaris itu orang yang punya harta, meninggal dunia, meninggalkan harta, mewariskan harta, itu namanya al-muwaris. Penerima namanya al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris, orang yang menerima harta waris. Ini loh, ashabul furud dan asobah. Ini disebut dengan al-waris. Yang ketiga, hartanya, harta yang diwariskan namanya al-maurus. Harta yang diwariskan itu namanya al-maurus. Saya jelaskan satu-satu. Anak tiri, saya punya 5 anak tiri. Dari istri pertama 1, istri keduanya 4, maka 5-5-nya itu bukan ahli warisnya saya, tapi mereka ahli waris dari istri saya masing-masing. Dari saya bukan ahli waris. Maka terhadap mereka ini kalau ingin ngasih ke anak tiri, bagaimana Pak Ustadz? Karena hidup bersama dengan kita besarkan sama-sama, maka boleh saya memberi dengan metode wasiat, maksimal 1/3, nggak boleh lebih. Itu anak tiri. Yang kedua, anak angkat. Suami istri menikah, qadarullah, belum diberi keturunan, akhirnya mereka ngangkat anak dari bayi sampai besar, sampai punya anak cucu, tetap jatah dia maksimal 1/3 kalau diberi lewat wasiat. Kalau nggak ngasih, Pak Ustadz, nggak apa-apa, wong memang bukan ahli waris, itu anak angkat. Terus anak murtad. Nang, Duk, Rini kumpul. Bapak mau wasiat tentang masalah waris. Ingat ya, kowe anaknya 5. Kowe muslim kabeh nanti dapat waris. Kowe mergo kowe iki murtad, kau bukan ahli waris. Ya besok nih bapak ngenai, terserah bapak berapa jumlahnya, terserah bapak, karena kau bukan ahli waris. Ini bapak jelaskan sebelum bapak mati. Sementara kalian punya hak atas hartanya bapak semuanya. Anaknya protes, bapak ki ngomong ngono ki lah hartane ndi ora ono. Lah iki kan umpama le. Gaya bapak. Nggak duwe harta kok arep bagi-bagi. Hartane ra ono. Yes. Nah, lalu kata si bapaknya, ingat ya, bapaknya kaya raya nih umpamanya, 4-4-nya ini mau dibagi. Terus yang kafir bilang gini, yang murtad, Pak, jadi aku bukan ahli waris? Bukan. Ya wes Pak, aku tak bertobat, aku tak masuk Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar masuk Islam. Oke, sekarang kau ahli warisku. Karena masuk Islam. Nggak lama kemudian bapaknya meninggal. Udah dibagi semuanya. Setelah dikubur, murtad lagi dia. Alhamdulillah, berhasil aku dapatkan ini. Kalau sinetron kan? Ya itu terserah dia. Pada prinsipnya dia dalam kondisi bapak mati, Islam, dan dapat waris. Kalau bapaknya meninggal, ibu meninggal, anak-anak ini ada yang murtad, dia bukan ahli waris. Itu anak murtad. Anak zina adalah anak dari hasil LKMD, lamar keri meteng dhisik. Married by accident, nikah karena kecelakaan, hasil perbuatan yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Zina itu kan perbuatan yang diinginkan oleh mereka. Hamillah istrinya, punya anak, anaknya konsekuensinya yang lahir hasil zina tadi dua. Satu, tidak bisa bernasab ke ayahnya. Dua, tidak bisa menjadi ahli waris bagi ayahnya, tapi bisa dapat dari ibunya. Kalau dari ayah enggak. Khususnya anak zina tidak dari ayah, tapi hanya dari ibu. Hanya dari ibu. Yang kelima, anak yang meninggal lebih dulu. Bapak ibu masih hidup, punya anak 5. Anak 5 ini, lima-limanya ini sudah besar, sudah punya anak. Berarti bapak ibu ini udah punya cucu nih, cucu ceritanya. Anaknya 5 ini sudah di bapak-bapak, ibu-ibu sibuk-sibuk kabeh. Ada yang meninggal 1. Sementara anaknya yang lain masih hidup. Ada laki-laki, ada yang perempuan. Maka kalau bapak ibunya meninggal, nih anak yang meninggal dan keturunannya itu tidak dapat waris karena dia meninggal lebih dulu. Lah, cucunya kok nggak dapat Pak Ustadz? Cucunya ya, keluarganya nggak dapat Pak Ustadz. Tergantung kasus. Kalau kasusnya yang hidup ini perempuan semua, yang mati yang laki-laki, baru ingat laki-laki cucu dia dapat. Sebab yang hidup tinggal yang perempuan saja. Nah, berarti kan cucu itu nanti namanya asobah, yang laki-laki ada cucu saja nanti asobah. Tapi kalau yang hidup ini, yang 4 ini, ada laki-laki, ada perempuannya. Inilah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang ini meninggal. Maka harta waris, ingat tadi pembagiannya kepada yang perempuan dulu. Kalau ada laki-laki perempuan, maaf, kalau ada 2 laki-laki perempuan yang hidup, ya sudah, namanya asobah bil khair. Dibagi masing-masing ini 2/6, 2/6. Yang ini 1/6, 1/6. Loh kok tahu angka 1/6, 2/6 dari mana Pak Ustaz? Loh kan anaknya 4 yang masih hidup. Betul? Laki-laki kan artinya asobah, menghabiskan harta semua. Jadi nggak lari kemana-mana. Yang perempuan dapat, perempuan itu kan into esa apa? Sak gendongan, lanang sak pikulan. Maka hartanya ini kan 1 laki-laki mewakili 2 perempuan, betul? Berarti kalau 1 laki-laki mewakili 2 perempuan, karena laki-lakinya 2 sama dengan mewakili berapa perempuan? 4 perempuan kan? Jadi begini. Ini kan 1 laki-laki, ini 1 laki-laki karena mewakili 2 perempuan. Ditambah anaknya masih ada 2 perempuan. Iya kan? Berarti ini 2/6, 2/6, ini 1/6, 1/6. Yang meninggal nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki, ada asobah. Beda kalau yang sisanya masih hidup perempuan semua, baru ngalir ke yang sudah meninggal. Ya, ingat itu syarat waris memang begitu. Waris itu dibaginya setelah mati. Ingat, waris dibaginya setelah mati. Sama kayak wasiat setelah mati. Maka nggak ada ceritanya anak teko, Bu, piye le? Aku ono masalah kasus utangku oke, dikejar-kejar debt kolektor. Terus piye? Bu, men aku ki tenang. Aku njaluk jatah warisku saiki ya Bu, tak nggih bayar utang. Loh, kok minta jatah waris sekarang? Bapak ibunya masih hidup kok minta sekarang? Berarti podo karo ndongake bapak ibuke nggih ndang apa? Mati. Nggak ada minta waris masih hidup kok minta waris, nggak ada. Dia kalau minta pertolongan berarti orang tuanya namanya hibah, namanya ngasih. Kalau ngasih nggak boleh lebih dari 1/3 total. Nek hibah harus roto, semuanya dapat. Anak 1 dapat dikasih tanah sepetak, ya yang lain kasih sepetak.
Setelah dikasih sepetak-sepetak kok entek hartane, nggak boleh juga. Kenapa? Karena lebih dari sepertiga. Hibah nggak boleh menghabiskan harta tuh nggak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Kalau hibah tuh boleh, misalnya gini iki. Le, kowe sing kono ya le, no, kowe sing kono, nduk, kowe sing kono, nang, kowe sing kono. Anaknya dikasih cepat-cepatnya, hartanya habis. Pertanyaan saya, bagaimana tegaknya hukum waris? Cara menegakkan hukum waris bagaimana? Setelah mati nggak ada yang dibagi lagi? Dan baginya nggak sesuai syariat Allah. Padahal hibah maksimal sepertiga. Nek ini jenengannya apa? Pembagian waris? Bukan, oh masih hidup sudah dibagi. Dibilang hibah, nggak mungkin uang sepertiga lebih. Dibilang wasiat, mereka ahli waris, bukan di luar ahli waris. Namanya apa? Kalau masih hidup kok ngedum-ngedum anak kuwi jenengane semilikiti. Apa? Nggak jelas. Ah terus piye Pak Ustadz nasib ini Pak Ustadz, kasus keluarga saya begitu Pak Ustadz. Itu terakhir. Ini tadi ya, anak apa tadi? Meninggal lebih dulu. Terakhir, anak yang membunuh orang tuanya atau al-muwaris. Punya saudara jomblo. Nah, pingin dapat hartanya yang saudaranya yang jomblo, piye carane dibunuh. Nah, yang membunuh ini tidak dapat waris. Putus dari nasab ahli waris sebab membunuh. Solusinya gampang Bu. Kalau ibu-ibu yang di sini mungkin mayoritas wis dicepak-cepake, wis didum-dum gampang. Caranya piye? Anak lanang kudu ngiklaske sing wedok. Karena laki-laki itu pasti jatahnya lebih banyak. Lagi karena dicepake ukurannya kok sama semua, adil, maka yang perempuan minta tanya ke kakak-kakak yang laki-laki atau adik laki-laki. Dek, Mas, ki piye? Jatah mbak kok kayak ini nek menurut hitungan Islam kebanyakan ini kita. Terus bagaimana ini? Wis mbak rapopo tak ikhlaske mbak. Alhamdulillah nuwun ya Dek. Iya, neng kowe ya njaluk keikhlasannya karo kakak, minta sama kakaknya. Kak, Mas, piye harta warisnya kok didumroto ya? Wis kadung dinggoni ngene iki. Njaluk keikhlasan ya. Kata kakaknya, aku ki janjane butuh duit. Jadi aku pingin kowe nyusui wae lah, men aman nyusui. Kowe tetep tinggal ning kono ning nyusui. Duka orang ono duit, ora popo tak kai tempo. Kata si kakaknya, tak kai tempo 3 kali wis, yang penting lunas, ping 3 pembayaran. Bar subuh, bar duhur, bar asar, wis ora popo. Yang penting lunas. Kakaknya stres. Kalau kakaknya nggak ngikhlaskan, ya dikembalikan. Caranya nyusui. Nyusui ini sak piro-piro. Kemarin ada bapak-bapak konsultasi. Kenapa? Ada rumah tabon yang itu nggak boleh dijual oleh salah satu ahli waris. Salah satu ahli waris nggak boleh jual. Padahal rumah ini pingin dibagi sama keluarga anak-anaknya. Satu yang nggak mau jual, nggak ikhlas dia jual. Lalu kata kakak-kakaknya, wes ngene wae Dik, nek kowe ora kepingin ngedol, susuinen. Kowe bayaran piro? Tapi dia karena kondisi ekonominya juga lagi susah, dia nggak bisa nyusui. Sementara keluarga besar pengennya dijual. Maka dalam perkara ini yang dosa besar itu adalah yang nggak mau jual. Maka ini dia berbuat dosa besar. Karena nanti dalam penjual beli tetap nggak bisa, karena harus tanda tangan seluruh ahli waris. Ini repot. Maka dalam perkara ini sejelek-jeleknya langkah, jika mediasi rapat nggak bisa, bawa ke pengadilan. Saudara diadili sendiri oleh saudaranya yang lain. Tapi Kak, ojo digone persidangan, dhewe iki sedulur, mosok dadak perang akbar neng persidangan. Ya wes ngene wae. Jatahmu saka omah itu, jatah dari rumah itu, kowe tetep tak kei. Omah tidak dijual. Ada salah satu kakak yang paling kaya yang bisa beli rumah itu. Wes tak tuku neng aku wis tuku. Dibeli sama dia. Dibeli dengan harga yang disepakati. Nah, uangnya itu didum lagi. Yang beli pasti dapat lagi. Dia dapat sekian. Nah, jatah dia tetap dikasih. Rumah ini tetap masih miliknya si orang dalam, milik KKE. Sehingga adik yang nggak ikhlas tadi masih bisa main-main ke rumah ini karena dia nggak rela. Disinilah dari dia kecil dibesarkan dari lahir banyak kenang-kenangannya, eman-eman didol. Begitu solusinya. Dengan catatan, nek ono sing sugih, sing gelem nuku mah tabur. Nikah nggak bisa. Gak boleh zolim, dosa, haram. Kalau kita ikhlas, harta tetap balik.
lewat cara apapun dan jalan apapun. Santai saja, okay? Rezeki nggak akan tertukar. Allah alam bisawab. Demikian ibu-ibu, karena yang wis uprak ning kono iki tanda-tanda saya harus segera meninggalkan ruangan ini. Ketemu lagi insya Allah dengan saya mudah-mudahan 2 bulan ke depan di gelombang yang sama 102,3 FM. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.